Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari ini langit begitu cerah dan Allah juga telah memerintahkan mataharinya bersinar dengan begitu terang. Semoga terangnya matahari ini seterang itulah akal dan pikiran kita. Semoga bersihnya langit dan juga sebersih itulah dosa dan kesalahan kita di masa lalu, karena sebulan penuh kita telah berusaha menghapuskan dan menggugurkannya. Namun tetap kami ingatkan dan kami juga berwasiat dari mimbar ini kepada kita semua, marilah tingkatkan ibadah kita. Dengan meningkat ibadah ini diharapkan meningkat pula keimanan dan ketakwaan kita semua. Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita sembah selama Ramadan itu tiap malam untuk tarawih dan witir, bertadarus, siang hari kita jaga ibadah, juga dengan puasa kita pertahankan, adalah Allah yang sama yang kita lalaikan di luar Ramadan. Tidak ada bedanya Allah di Ramadan dengan di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita bisa tarawih dan witir, dan Allah jugalah yang kita lalaikan itu di luar Ramadan dengan tahajud dan witir, juga meninggalkan perintah-perintah yang telah disebutkan dalam Islam ini. Maka untuk itu di hari raya yang suci ini, marilah kita dengarkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Rasulullah perihal kita manusia. Tertulis dalam surah Al-Insan ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apakah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa ketika dia belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Bahwa dalam ayat ini Allah menjelaskan kita manusia ini dulu tidak ada, tidak disebutkan dalam bentuk apapun, karena belum dinyatakan dalam tubuh manusia, dalam tubuh ayah dan ibu kita belum disebutkan. Lam yakun syai'an mazkura, sesuatu yang tidak bisa disebut sebentuk apapun. Maka setelah itu ayah kita makan, ibu kita makan, maka bertemulah mereka berdua dan kita dititipkan di dalam perut ibu kita. Apa kata Allah pada surah Ar-Rum ayat 54? Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban, dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang maha mengetahui, maha kuasa. Dalam ayat ini sudah Allah sebutkan dari awal kita tiada menjadi ada, dititipkan dalam perut ibu kita, lalu lahir ke atas dunia, kondisi kita lemah. Siapakah yang menguatkanmu? Ayahmu dengan nafkahnya, ibumu dengan darah yang mengalir dalam tubuhnya yang kita sebut dengan air susu ibu. Mengajarimu berjalan adalah kedua orang tua, mengajarimu berkata-kata, ngomong, berbicara adalah ayah dan ibumu. Mereka begitu gelisah ketika usia setahun 2 tahun kita belum bisa berjalan, bahkan kita ngomong pun belum lancar, mereka gelisah. Lantas kita pun dewasa, namun banyak yang lupa setelah dia dewasa mulailah dia banyak alasan dan tingkah, padahal dia pandai berbicara itu ayah ibunya yang ngajari. Dia banyak ulah, dia banyak kejahatan dan maksiat dan dosa, padahal dia pandai merangkak, pandai berjalan, pandai berlari, ayah dan ibunya yang mengajari. Banyak di antara kita setelah dewasa dia lupa bahwa ayah ibunya lah yang paling berjasa dalam hidupnya. Namun ada masanya, kata Allah, nanti akan ada masa tua sampai ubanan, sehingga kita melihat bagaimana anak kita berkembang, bagaimana cucu kita juga besar. Maka itulah gambaran kehidupan kita di masa lalu. Maka di hari raya yang fitri ini, marilah kita bersihkan semua dosa dan kesalahan ini, karena di saat 1 Syawal Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, kemudian dia berkata, Muhammad, tunggu sebentar, saya mau berdoa kepada Allah. Apa doamu wahai Jibril? Yang pertama, ya Allah, jangan terima sholat dan puasa seorang anak manusia yang dia durhaka kepada ayah dan ibunya. Amin, jawab Rasulullah. Yang kedua, ya Allah, ya Allah, jangan engkau terima
ibadah puasa, ibadah sholatnya seseorang istri yang durhaka pada suaminya, amin, diaminkan Rasulullah. Lalu yang ketiga, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadah puasa seseorang yang tidak mau memaafkan saudaranya, juga diaminkan oleh Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, malaikat berdoa kepada Allah, diaminkan oleh Nabi Muhammad, doa yang mustajab dan pasti makbul. Maka sampai hari ini, inilah yang kita upayakan. Jangan sampai ibadah puasa kita yang Ramadan ini atau sholat kita tiap malam tidak diterima karena belum dimaafkan oleh ayah dan ibu kita. Ada sebagian di antara kita jauh-jauh pulang dari rantau, bukan sedikit biaya pulang kampung, memakan waktu yang cukup panjang. Maka manfaatkanlah itu. Ketika ayah dan ibu masih hidup, raihlah surga darinya. Ketika ayah dan ibu kita telah tiada, maka sambunglah silaturahim kepada saudara-saudaranya. Ada bapak muda kita, ada tua kita, ada nambung atau saudari perempuan ayah kita, ada ete, ada bujing, ada mama atau tulang, saudara kandung dari mendiang ayah dan ibu kita. Kesanalah kita berbakti dan mengabdi, karena tangan yang dia ulurkan itu adalah sama tangan yang dari lahir dari rahim yang sama. Tangan yang mengulurkan memaafkan kita itu walaupun bukan ayah dan ibu kita, tapi mereka adalah saudara kandungnya, mereka yang pernah hidup dan bersama saudara-saudaranya. Maka bagi saudara-saudara yang telah tiada ayah dan ibunya, sambunglah silaturahim kepada saudara dan saudari mereka. Hanya dengan demikian akan terucap doa dengan saudara mendiang ayah dan ibu kita. Ya Allah, betullah memang sekarang itu saudaraku, setiap itu saudariku, anaknya telah datang kepada bersilaturahim, ampuni dosa kesalahan ayah dan ibu mereka. Doa mereka itu luar biasa, berharga buat kita. Jauh-jauh kita pulang dari rantau kemari, raihlah ampunan itu, bersilaturahim kepada saudara mendiang ayah dan ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang kedua, Rasulullah tadi mengaminkan bahwa setiap perempuan yang durhaka pada suaminya tidak diterima ibadah puasanya, sholatnya walaupun sehebat apapun ibadahnya. Kenapa? Karena dia durhaka. Di saat Rasulullah Isra Mi'raj, dia memohon Jibril, tunjukkan padaku neraka. Maka Jibril pun mengajak Nabi Muhammad melihat neraka, di dalamnya lebih banyak perempuan. Apa yang menyebabkan ini Jibril? Di kalangan manusia lebih banyak kaum wanita. Apa jawab Jibril? Mereka lebih banyak durhaka kepada suaminya. Maka untuk itu bapak-bapak ibu sekalian yang telah berumah tangga, ketika suamimu masih ada, maka raihlah ampunan darinya. Percuma kita puasa 1 bulan penuh, sia-sia tarawih dan witir kita kalau ampunan itu tidak kita raih dari seorang suami. Bagi yang telah meninggal pasangan hidupnya, maka rawatlah anakmu. Bagi yang meninggal suaminya, anak laki-lakimu itu adalah gambaran kehidupan suamimu, maka rawatlah dia, didiklah dia dengan baik dan benar, karena dalam darahnya mengalir darahmu dan juga mengalir darah suami. Bagi yang suami yang telah meninggal istrinya, tetaplah putrimu, karena dalam tubuhnya juga mengalir darah istrimu atau darah ibunya. Didiklah dia, nasihati dia. Rasulullah SAW dalam kegundahannya dihujat, dihina, dicela oleh orang-orang kafir. Yang bisa menghiburnya adalah putri kandungnya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Sesulit apapun persoalan Nabi, sehebat apapun problem yang dihadapi Rasulullah, kalau dia sudah mendengar suara putri tercintanya Fatimah, maka hatinya akan girang. Apalagi melihat wajahnya. Kenapa? Karena wajah Fatimah mirip dengan ibunya, yaitu Khadijah al-Kubra. Mendiang ibunya itu adalah sosok yang luar biasa di hati Rasulullah. Dengan memandang wajahnya, Rasulullah pun menyembuhkan luka kirin itu terhadap mendiang istrinya. Untuk itu bapak-bapak ibu sekalian yang masih hidup, suaminya raihlah ampunan. Yang telah meninggal, rawatlah anak-anakmu, rawat dan didiklah putrimu, karena mereka adalah peninggalan pasangan hidupmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita ini, seorang ayah kepada anak tentu banyak kewajiban yang kita lalaikan, banyak yang seharusnya tapi kita tinggalkan. Maka untuk itu kita harus perbaiki ini ke depan. Jangan sampai kita
termasuk dalam teguran Allah pada surah Al-Munafiqun ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Bapak Ibu sekalian, anakmu itu gelar-gelar di dunia, suami istri itu gelar di dunia. Kalau kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar, di sebelah kita ada istri tidak saling mengenal, di depanmu ada anakmu, tidak ada tutur kata anak dan ayah ataupun ibu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup pergunakanlah tutur itu. Ayahmu dan ibumu, anakmu dan saudaramu itu tutur kata di dunia. Kalau sudah di padang mahsyar, kita semua ini nafsi-nafsi, bertanggungjawabkan masing-masing. Tidak ada pertolongan ayah dan ibu, tidak kita kenal siapa ayah dan ibu kita. Maka untuk itu jangan sampai hidupmu dilalaikan oleh keluargamu. Raihlah ibadahmu, carilah keriduan Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian, satu kesalahan orang-orang tua kita dahulu, dia rela berkorban waktu, dia habiskan waktunya untuk mencari nafkah, hanya untuk memberikan kita sesuatu nasi, hanya untuk menyenangkan hati dan pikiran kita, atau pendidikan yang kita inginkan. Mereka meninggalkan sholat, bahkan mereka tidak puasa. Banyak dosa dan maksiat sudah mereka lakukan, namun sekarang mereka telah tiada. Apakah mungkin amal yang sedikit itu bisa dipertanggungjawabkan? Bisakah mereka mengatasi mungkar dan nakir? Maka kalau bukan doa, mengangkat kedua tanganmu setiap habis sholatmu, maka tidak ada lagi harapan mereka untuk masuk ke dalam surga. Wahai bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, ingatlah ayah dan ibumu telah berjuang mati-matian, dosa dia lakukan. Bahkan orang bisa mencuri, orang bisa korupsi, seorang perempuan menjual dirinya, melacurkan badannya hanya untuk memberi makan anak dan keturunannya. Namun mereka sekarang telah tiada. Memang sulit ini diterima, seorang anak yang lupa mendoakan ayah ibunya. Wajar Jibril mendoakan itu. Tak usah diterima ibadah sholatnya, yang tarawih, witir, serta sholat wajib dan sunatnya, bahkan puasanya tak usah diterima kalau dia masih durhaka kepada ayah dan ibunya, diaminkan oleh Nabi. Dan juga seorang perempuan yang durhaka pada suaminya, diaminkan oleh Nabi. Lalu yang ketiga, bahwa dosa-dosa orang-orang yang di sekitaran kita, terutama darah daging kita, saudara atau ibu atau kerabat terdekat kita, manusia ini tidak luput dari kesalahan, karena telur di sanggak itu bisa pecah karena mereka berdekatan. Kita bersaudara wajar bisa pecah, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada perdebatan, itu hal yang lumrah dan wajar. Tapi ini hari raya Idul Fitri, hari nan suci, bersihkan itu semua. Suatu saat iblis datang mengaku kalah dari Fir'aun. Wahai Fir'aun, engkau lebih hebat dariku. Apa sebab? Aku yang paling senior saja tidak berani mengakui aku ini Tuhan. Aku adalah Azazil, iblis yang dikutuk Allah di neraka selama-lamanya. Belum pernah aku mengakui aku ini Tuhan. Lalu Fir'aun sadar, lantas bagaimana Azazil? Bagaimana iblis? Kalau saya taubat bagaimana? Namun iblis melerai, jangan, tidak perlu taubat. Ada lagi yang lebih parah dari saya, iblis, dan lebih parah dari engkau Fir'aun yang mengaku Tuhan. Siapa itu? Seseorang yang telah dimintai maaf oleh saudaranya, tangannya telah diulurkan, dia memohon maaf, memohon izin, namun orang ini tidak memaafkan. Dialah yang lebih parah daripada iblis dan Fir'aun. Maka untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara, tidak ada alasanmu untuk tidak memaafkan saudara. Dia adalah manusia biasa, dia adalah hamba Allah yang Allah sendiri maha pemaaf, maha pengampun. Maka di hari raya yang suci ini, di Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Walaupun tangan tidak berjabat tangan, marilah sama-sama kita saling mengikhlaskan. Marilah sama-sama kita saling merelakan segala ubat puji, kesalahan dan kehilangan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lalu yang terakhir, seperti Rasulullah menyampaikan khutbah khususnya bagi kaum perempuan, juga dalam khutbah ini kami sampaikan, wahai kaum wanita, wahai kaum hawa, bahwa di dunia ini hanyalah amal ibadah yang kalian dapatkan dari seorang gadis adalah lewat ayah dan ibu. Setelah menikah, hanya dari suamimu lah engkau mendapatkan surga itu.
Kalau ayah dan ibu kita masih hidup, maka raihlah kedua-duanya dari tangan ayah ibumu dan juga tangan suami. Jika cuma suami yang hidup, maka raihlah ampunan hidup. Jika itu pun sudah tidak ada lagi, maka rawatlah dirimu, jangan sampai menyebabkan dirimu terjerumus ke dalam neraka. Hanya itulah yang bisa kita lakukan selama hidup. Karena dari zaman dahulu nenek kita Hawa pun juga sama, dia tetap di bawah bimbingan dan pembinaan suaminya. Kakek kita Adam alaihissalam hidup dan tersalah itu wajar, tapi jangan berlarut-larut sampai akhir hayat kita. Dari data peradilan agama di seluruh Republik Indonesia, angka perceraian tertinggi adalah di Sumatera Utara. Angka perceraian tertinggi tahun 2023 dan 2024 adalah Sumatera Utara. Dan dari sekian banyak kabupaten kota di Sumatera Utara, ranking 2 adalah Mandailing Natal. Ranking 2 tingkat perceraian tertinggi adalah Mandailing Natal. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia sempurna. Suamimu memang bukan adalah seorang bujangga, bukan orang kaya, dia bukan yang sempurna, dia banyak kelemahan dan kekurangan. Kalau masih mencari kesempurnaan tidak akan didapati di dunia, maka terimalah apa yang telah Allah titipkan kepadamu, berbaktilah kepadanya. Karena data peradilan agama itu memprihatinkan kita seluruh umat Islam di Mandailing Natal, karena kita adalah muslim mayoritas. Tapi angka perceraian tertinggi adalah nomor 2 Mandailing Natal di tahun 2023 dan 2024. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tentu ini tidak terlepas dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam godaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita semua, khususnya bagi kaum perempuan, menjaga aurat, menjaga lisan, menjaga pandangan, bahkan menjaga perilaku. Hanya dengan demikian Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Yang terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, di hari raya yang fitri ini, marilah kita membiasakan tuntunan Rasulullah yang dibiasakan oleh para sahabat, saling mendoakan dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kalian dan juga amal ibadah kami. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima amal ibadah kami, kemudian amal ibadah kalian semua. Biasakan mendoakan ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Ada kalimat setelah itu terserah, mau mohon maaf lahir dan batin atau mau mengucapkan lebaran silakan. Tapi sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah yang istiqamah dengan sunnah itu, kalau bukan kita yang mempopulerkan sunnah ini, lantas siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengamalkan ini lebih awal, jangan harap orang-orang non-muslim akan mengamalkan ini. Mari kita biasakan saling bersalam-salaman, bersilaturahim, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Demikianlah fitrah ini. Pada akhirnya kami akan mendoakan kita semua, juga orang-orang tua kita yang telah tiada, semoga diberi ampunan dan juga ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kesalahan ayah dan ibu kami. Banyak sudah kesusahan yang mereka rasakan, penderitaan yang mereka terima, namun bakti kami masih kurang kepada mereka. Bahkan lebih sering kami melupakan mendoakannya di hari raya Idul Fitri ini. Ya Allah, kami berkumpul di rumahmu ini hanya berharap berilah ampunanmu kepada mendiang ayah dan ibu kami. Berikanlah kesehatan, panjangkan umurnya ayah dan ibu kami yang masih hidup. Berikan mereka kekuatan lahir dan batin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni jugalah saudara-saudara kami yang telah meninggal. Ampunilah saudara dan kerabat-kerabat kami yang telah tiada. Berikan mereka ya Allah ampunanmu, tempatkan di tempat yang mulia di sisimu. Ya Allah, jangan engkau cabut dari hati kami rasa iman dan Islam. Selama Ramadan kami taat beramal ibadah, kami mampu menjaga waktu-waktu ibadah itu. Di luar Ramadan ini tetaplah ya Allah berikan kami kesempatan itu. Ya Allah, jangan cabut dari hati kami kehusukan dalam beribadah di Ramadan itu. Engkau tinggalkan kami di luar Ramadan ini. Ya Allah,
berikan kami kekuatan lahir dan batin untuk tetap beribadah kepada-Mu di luar Ramadan yang kami nantikan Ramadan berikutnya. Ya Allah ya Rabb, seandainya inilah Ramadan terakhir dalam hidup kami, tolong terima semua amal ibadah yang telah kami lakukan, kurang dan lebihnya tolong maafkan ya Allah, tolong sempurnakan. Seandainya ini adalah Ramadan terakhir, berikan kami ya Allah ampunan-Mu. Namun kami tetap berharap ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kami, kesalahan kehilangan kami di Ramadan yang lalu ini akan kami tutupi di Ramadan yang akan datang. Ya Allah, panjangkan umur kami, berikan kami kekuatan lahir dan batin untuk tetap beribadah kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa